Dapatkan koleksi buku karya Ustadz Dr. Ariful Bahri Hafizahullahu Ta'ala. Dan miliki segera buku Ulama Mazhab dan Manhaj. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوة الإسلام, saudaraku muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesempatan kepada kita bersama untuk duduk bersama di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana di antara kewajiban kaum muslimin adalah senantiasa mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau ada di antara mereka yang tidak mau melakukan yang demikian, maka mereka didoakan kecelakaan oleh malaikat Jibril atau didoakan kecelakaan oleh malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla, kemudian diaminkan oleh Rasul kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Karena malaikat-malaikat tersebut, ikhwatul Islam, mereka adalah hamba-hamba yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka merupakan makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki sifat-sifat yang indah lagi sempurna. Dan di antara salah satu yang tidak pernah mereka tinggalkan adalah mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka mengetahui bagaimana kemuliaan dan keutamaannya, sehingga mereka berdoa kepada Allah, raghima anf, celaka bagi seorang laki-laki dan termasuk juga di dalamnya perempuan. Barang siapa yang disebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan mendapatkan kerugian dan kecelakaan. Ketika para malaikat mengatakan yang demikian, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan amin. Artinya, ikhwatul Islam, orang yang tidak mau mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka malaikat yang mendoakan kebinasaan dan kecelakaan untuk dirinya serta kerugian yang sangat banyak sekali. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengaminkannya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang yang bakhil adalah orang yang tidak mau mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi. Orang yang kikir adalah orang yang tidak mau mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi. Orang yang kasar adalah orang yang tidak mau mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi. Orang yang sudah kering cintanya adalah mereka yang tidak lagi mau mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi. Dan orang yang akan dipersulit urusannya di akhirat sana adalah mereka yang juga tidak mau mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlalu banyak hal-hal yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kaum muslimin mereka tidak menganggap remeh ibadah yang mulia ini. Salah satu ibadah yang paling mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan salah satu ibadah yang paling banyak pahalanya. Satu salam dan salawat yang kita ucapkan kepada Nabi terdapat di dalamnya 40 keutamaan. Dan satu salam yang kita ucapkan dan salawat yang kita bacakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka mudah sekali diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk Allah menerima dan mudah menerima ibadah ini, siapapun yang mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, maka langsung Allah sampaikan kalimat tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, ikhwatul Islam, setiap kali ada umat yang mengucapkan salam dan salawat kepada nabinya, maka Allah akan mengembalikan ruh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab salam dan salawat yang tadi diucapkan oleh umatnya. Makanya kerugian yang sangat luar biasa bagi kita yang melalaikan diri untuk tidak mau mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذرياته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذرياته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan sebelumnya
berbicara tentang dua daerah yang sangat indah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dimuliakan oleh orang-orang yang mulia. Sehingga siapapun yang memuliakan Makkah dan Madinah, mereka adalah orang-orang yang mulia. Dan siapapun yang menghinakan Makkah dan Madinah, maka mereka adalah orang-orang yang hina. Karena daerah ini ikhwatul Islam merupakan daerah yang memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Sehingga sebahagian para ulama menamakan kota Makkah dan Madinah sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir. Di antara salah satu namanya adalah Salah. Di antara salah satu nama Makkah dan Madinah ini ikhwatul Islam adalah Salah. Kenapa disebut dengan Salah? Karena siapapun yang berada di dalamnya, maka mereka akan diberikan perubahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam dirinya. Karena memang tidak ada di antara kita yang datang ke sini kecuali dengan tujuan untuk memperbaiki keadaan dirinya. Maka disebut dengan salah. Salah itu ikhwatul Islam artinya memperbaiki. Sama juga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa di antara salah satu nama Madinah adalah Darul Abrar. Darul Abrar itu merupakan di antara salah satu nama kota Madinah. Kalau seandainya Madinah dinamakan dengan Darul Abrar, maka Makkah disebut dengan Salah, yang kedua-duanya memiliki makna yang sama dan serupa, yaitu bagaimana seseorang ingin memperbaiki keadaannya, bagaimana seseorang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana seseorang larut beribadah dan berubudiyah kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Sehingga siapapun mereka yang lalai beribadah di sini ikhwatul Islam, maka tentu itu merupakan kerugian yang sangat luar biasa. Kalau seandainya dikala mereka berada di tanah haram, mereka lalai, bagaimana kiranya kalau seandainya mereka berada di tanah yang bukan haram? Karena tanah haram ini sebagaimana tadi yang telah kita sebutkan, itu disebut dengan tanah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan siapapun yang memuliakannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mereka orang-orang yang mulia. Kemudian ikhwatul Islam, di antara salah satu motivasi yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi kita yang datang ke tanah haram ini, terutama dikala kita datang ke kota Makkah atau dikala kita berada di kota Madinah, di antara salah satu nama kota Madinah yang lain adalah Darul Hijrah. Di antara salah satu nama Madinah yang lain ikhwatul Islam adalah Darul Hijrah. Dan kemarin kita telah menyebutkan salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uridu dara hijratikum." Allah memperlihatkan kepadaku kemana kalian akan hijrah. Sehingga di antara salah satu nama kota Madinah adalah Darul Hijrah. Dan hijrah itu ikhwatul Islam terbagi kepada dua. Yang pertama, hijrah dari satu tempat kepada tempat yang lainnya. Dan itu sudah habis ikhwatul Islam. Kalau di zaman Nabi, batasan waktunya adalah dikala terjadi Fathu Makkah. Makanya orang-orang muhajirin yang diberikan pujian oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an adalah orang-orang yang meninggalkan Makkah menuju Madinah sebelum terjadi Fathu Makkah. Orang-orang muhajirin yang diberikan pujian di dalam Al-Qur'an karena di antara para sahabat ikhwatul Islam yang paling mulia, kelompok yang paling mulia adalah orang-orang muhajirin. Sehingga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawalkan mereka, seperti misalnya firman Allah Azza wa Jalla, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar." Dan orang-orang yang mereka selalu berlomba-lomba melakukan kebaikan. Tidak ada kebaikan dalam agama kecuali mereka yang pertama kali melakukannya. Karena mereka akan mendapatkan pahala semua umat. Siapapun umat yang melakukan kebaikan, maka untuk mereka kebaikannya. Mengapa demikian? Karena merekalah yang pertama kali mencontohkan kebaikan dan merekalah yang melakukan kebaikan tersebut. Dan yang pertama kali adalah orang-orang muhajirin. Nah, orang-orang muhajirin ini ikhwatul Islam disebut dengan muhajirin, yaitu mereka yang meninggalkan Makkah menuju Madinah sebelum terjadi Fathu Makkah pada tahun ke-8 Hijriah. Artinya siapapun yang datang ke Madinah setelah terjadi Fathu Makkah, maka tidak lagi dinamakan dengan muhajirin, tapi mereka masuk ke dalam rombongan yang kedua, yaitu hijrah dari keburukan kepada kebaikan. Karena hijrah yang pertama ini ikhwatul Islam waktunya sudah habis. Sedangkan hijrah yang kedua adalah hijrah yang akan tidak pernah atau tidak pernah habis waktunya sampai hari kiamat. La tanqati'ul hijrah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hijrah itu tidak akan pernah terputus sampai hari kiamat. Dan hijrah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hijrah dari perbuatan buruk kepada perbuatan baik,
hijrah dari amalan buruk kepada amalan yang baik, hijrah dari teman yang buruk kepada teman yang baik, hijrah dari daerah yang buruk kepada daerah yang baik, maka itu sesuatu yang tidak akan pernah terputus sampai hari kiamat. Wal hijrah man hajar as-su, sebagaimana juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain, dan orang yang hijrah itu adalah mereka-mereka yang meninggalkan keburukan, dan itu senantiasa akan tersisa sampai di hari kiamat. Kemudian ikhwatul Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ulang lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, uridu dara hijratikum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepadaku kemana kalian akan melakukan ibadah hijrah. Karena memang di antara sifat kota Madinah itu ikhwatul Islam adalah sebuah daerah yang memang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat dan ciri-cirinya. Dan setiap kali kita akan berbicara tentang masalah hijrah ikhwatul Islam, maka kita akan ingat salah seorang sahabat yang namanya Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang mencontohkan kepada kita bersama bagaimana perjuangan hijrah yang sesungguhnya. Karena semua kaum muslimin diwajibkan bagi mereka untuk hijrah, terutama hijrah yang kedua, yaitu meninggalkan keburukan kepada kebaikan, meninggalkan teman yang tidak bagus kepada teman yang baik, meninggalkan lingkungan-lingkungan yang akan mengantarkan dia kepada keburukan, menuju lingkungan yang akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan selalu berlaku sampai hari kiamat. Dan salah satu contohnya ikhwatul Islam adalah kisah sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Sahabat ini ikhwatul Islam, sesuai dengan namanya, disebut dengan Salman, berasal dari sebuah daerah yang bernama Faris. Dan Faris itu adalah daerah yang menyembah api, artinya mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sahabat ini adalah sahabat yang kaya, sahabat yang berada di dalam kemewahan, namun beliau tinggalkan itu semua untuk mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Dan dia keluar dari rumahnya, meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan keluarganya, mulai dari kecil. Kemudian sesampainya beliau di kota Madinah, dalam keadaan sudah dewasa, namun statusnya sebagai seorang budak. Artinya ikhwatul Islam, kalau seandainya, makanya dianjurkan bagi kita untuk membaca kisah Salman Al-Farisi. Dan kisah ini ikhwatul Islam dibawakan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Kisahnya panjang sekali agar kita tahu apa itu yang namanya hijrah. Kalau seandainya kita mengetahui bagaimana namanya sahabat Salman Al-Farisi, maka dari situ kita sadar ternyata kita belum pernah hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata apa yang kita lakukan tidak ada apa-apanya. Sehingga di antara salah satu motivasi kaum muslimin ikhwatul Islam, maka hendaklah mereka menceritakan, mengetahui tentang sejarah Salman Al-Farisi. Dia meninggalkan rumahnya dalam keadaan kaya, dalam keadaan mewah, dan dia masih kecil, sampai di kota Madinah dalam keadaan fakir, dalam keadaan miskin, dan statusnya tidak lebih daripada hamba sahaya. Tapi apa yang terjadi ikhwatul Islam? Karena siapapun yang meninggalkan sesuatu karena Allah, dan ini merupakan kaidah yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapapun yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka pasti Allah mengganti dengan yang terbaik di dunia, sebelum Allah Subhanahu wa taala ganti dengan yang terbaik di dalam surganya. Dan salah satunya adalah sahabat Salman Al-Farisi. Sahabat Salman Al-Farisi di ikhwatul Islam, dikala dia datang meninggalkan kampung halamannya Faris, menuju kota Madinah, tanpa ada keluarga, tanpa ada famili, tanpa ada harta, maka Nabi menyebutkan sebuah hadis yang sangat indah, yang menyebutkan kepada kita bagaimana kedudukan sahabat Salman Al-Farisi. Salman minna al-bait, sesungguhnya sahabat Salman adalah dari keluarga kami Ahlul Bait. Kalau kita berbicara tentang Ahlul Bait ikhwatul Islam, ada Ahlul Bait yang ada nasabnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada Ahlul Bait yang tidak ada hubungan nasab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu mereka yang tidak ada hubungan nasab dengan Nabi, tapi mereka adalah Ahlul Bait, tidak lain tidak bukan adalah sahabat Salman Al-Farisi. Dan kita tahu ikhwatul Islam, di antara kewajiban kita kepada Ahlul Bait adalah senantiasa mengucapkan salam dan selawat kepada mereka semuanya. Sebagaimana hadis yang dibawakan oleh sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah selawat yang paling indah. Dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam kitabnya Musnad. Dan selawat ini selalu kita bacakan ikhwatul Islam tanpa ditambah dan tanpa dikurangi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi
وعلى أزواجه وذرياته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذرياته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Dan itu merupakan di antara salah satu kewajiban kita kepada Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Ahlul Bait itu ikhwatul Islam sifatnya lebih luas daripada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut dengan dzurriyyah, yang mana mereka berada di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau yang dikenal dengan cabang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Ahlul Bait mereka termasuk cabang Nabi dan juga termasuk di antara kanan dan kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada di antara mereka yang tidak ada hubungan dengan Nabi, tapi mereka mendapatkan kemuliaan ini. Salah satunya adalah sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Tentunya kisahnya nanti bisa kita cari sendiri ikhwatul Islam. Kita hanya sedikit membacakan atau menyebutkan bagaimana perjuangan sahabat Salman Al-Farisi dikala dia hampir datang ke kota Madinah, karena dia melakukan perjalanan yang menghabiskan umurnya. Dia keluar dari rumahnya sampai di kota Madinah dia sudah dewasa. Dia keluar dari rumahnya masih kecil, sampai di kota Madinah dia sudah dewasa. Artinya bertahun-tahun lamanya dia mencari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang namanya hijrah. Karena memang setiap kaum muslimin mereka harus mengejar taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu tidak datang sendiri ikhwatul Islam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapapun yang berjuang dan berjihad di dalam agama Allah Azza wa Jalla, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepadanya. Artinya kaum muslimin mereka tidak boleh diam. Dan di antara salah satu nikmat Allah yang diberikan kepada kita adalah dikala kita lahir dalam keadaan muslim, keluarga kita muslim, lingkungan kita muslim, keluarga kita juga muslim, kebanyakan orang tua kita juga muslim. Alhamdulillah, itu merupakan nikmat Allah. Tapi di antara kewajiban yang harus kita jaga adalah bagaimana kita tetap senantiasa berada di dalam keislaman tersebut. Dan itulah yang disebut dengan hidayah. Makanya orang yang tidak mau mengejar hidayah ikhwatul Islam, mereka akan terombang-ambing kehidupannya. Dan di antara salah satu hukuman yang Allah berikan kepada mereka, bisa jadi mereka meninggalkan agama Islam itu sendiri. Makanya tidak ada di antara kita mengatakan kamu kan keturunan Islam. Iya, itu adalah nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Tapi kita tetap senantiasa mencari hidayah. Hidayah itu apa maknanya? Yaitu bagaimana kita mengejar agama Islam, bagaimana kita mempelajari agama Islam, karena tujuannya adalah bagaimana kita istiqamah di dalam agama Islam. Sehingga Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan ihdinas siratal mustaqim. Sesungguhnya di antara salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah agama Islam. Itu adalah nikmat. Tapi ada nikmat yang harus kita pertahankan. Bagaimana kita selalu berada di dalam agama Islam itu sendiri. Makanya ihdinas siratal mustaqim. As-sirat itu terbagi dua. Yang pertama siratal mustaqim, yang pertama agama Islam. Dan yang kedua bertahan di dalam agama Islam itu sendiri. Makanya ikhwatul Islam, sahabat Salman Al-Farisi ketika dia meninggalkan karena dia menyembah api, fitrahnya tidak masuk. Masa api disembah? Padahal kita yang menghidupkannya, kemudian apa manfaatnya? Karena api itu merupakan simbol daripada yang diagung-agungkan oleh syaitan. Ana khairum minhu. Dikala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan syaitan sujud kepada Nabi Adam, maka dia mengatakan ana khairum minhu. Aku lebih baik darinya. Karena dia diciptakan dari api dan Adam diciptakan dari tanah, dan dia mengatakan api lebih bagus daripada tanah, dan itulah al-asal muasalnya. Maka tentu itu bertentangan dengan fitrah manusia. Maka dia mencari agama, bertemulah dengan agama Nasara, kemudian berpindah dari satu tempat kepada tempat yang lainnya. Pada akhirnya ikhwatul Islam, dia bertemu dengan salah seorang orang Yahudi. Kemudian orang Yahudi ini, dan kita tahu di antara salah satu sifat orang Yahudi, mereka itu adalah orang yang pintar, pintar segala-galanya. Dan di antara kepintaran mereka adalah pintar menipu. Dan salah satu di antara kepintaran mereka menipu adalah sahabat Salman Al-Farisi. Sahabat Salman Al-Farisi, kenapa dia menjadi budak? Padahal dia keluar dalam seorang yang merdeka. Tapi tiba-tiba sampai ke kota Madinah, dia menjadi seorang budak. Karena ditipu oleh seorang Yahudi. Kemudian dijual, berpindah dari satu tangan kepada tangan yang lainnya.
Dan pada akhirnya ikhwatul Islam, dia mendapatkan majikan yang dia agamanya Yahudi, dan kebetulan orang ini akan datang ke kota Madinah, dan itulah yang dia cari. Kemudian ikhwatul Islam, disebutkan dalam sebuah riwayat yang disebutkan oleh Salman Al-Farisi, dikala dia bertanya kepada pendetanya, pendeta Yahudi sebelum dia menjadi seorang budak, "Ai bunai, wallahi ma a'lamuhu asbaha ala ma kunna alaihi ahadun minan nasi amuruka an ta'tiyahu walakinnahu qad adallaka zamanu nabiyyin huwa mab'utsun bidini Ibrahim yakhruju bi ardil Arab." Jadi Salman Al-Farisi, dikala dia berpindah dari seorang pendeta kepada pendeta yang lainnya, maka dia selalu meminta nasihat. Wahai pendeta, pendeta itu adalah ulama di zamannya, maka disebut dengan pendeta, ahbar, waruban. Kalau diterjemahkan adalah pendeta, tapi mereka adalah ulama di zamannya. Dan itu ada di antara perbedaan antara Islam dengan agama-agama sebelumnya. Agama sebelumnya itu disandarkan kepada pendeta dan ulamanya. Sedangkan agama Islam itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan di antara perbezaan agama kita dengan agama-agama sebelumnya. Kalau agama sebelumnya ikhwatul Islam disandarkan kepada pendeta dan ulamanya, apa maknanya? Kalau pendetanya istiqamah, berarti agamanya istiqamah. Kalau pendetanya sudah menyimpang, berarti agamanya sudah menyimpang. Dan yang namanya manusia tidak mungkin istiqamah untuk selama-lamanya. Pasti ada di antara mereka yang menyimpang. Dan itulah alasannya. Mengapa demikian? Karena Allah sandarkan agama tersebut kepada ulama dan pendetanya. Selama mereka bertahan dalam agama, maka agamanya akan lurus. Tapi jarang di antara mereka yang bertahan di dalam agamanya. Sedangkan agama Islam itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ulamanya ada atau ulamanya tidak ada, ulamanya lurus atau ulamanya tidak lurus, maka Islam akan tetap mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang menjaganya. Itu merupakan di antara perbezaannya. Makanya ikhwatul Islam, ada salah seorang di zaman, kalau kami tidak salah, di zaman Harun Ar-Rasyid atau di zaman Al-Ma'mun atau di zaman pemimpin setelahnya, pemimpin Al-Abbasiyah, ada salah seorang yang bernama disebut dengan Warraq. Warraq itu kalau bahasa kitanya orang tukang tulis, karena biasanya dia yang menyalin kitab, disebut dengan Warraq. Dan kalau bahasa kitanya fotokopi lah istilahnya. Tapi kalau dulu ingin menyalin, itu diambil, dibuka buku aslinya kemudian disalin, maka disebut dengan Warraq atau disebut dengan Nusakh. Kemudian ikhwatul Islam, Warraq ini adalah orang yang terkenal, tapi dia kebetulan bukan beragama Islam, dia berada di dalam agama Ahlul Kitab. Tapi kaum muslimin, terutama pemimpin di zaman tersebut, menginginkan dirinya karena dia memiliki keahlian yang tidak dimiliki oleh kaum muslimin. Kemudian dikala dia dipanggil oleh pemimpin kaum muslimin pada saat itu, maka pemimpin kaum muslimin ini menawarkan, "Mengapa kamu tidak masuk ke dalam agama Islam?" Maka dia tidak mau. Dikala dia tidak mau, maka tentunya tidak ada paksaan di sana. Kemudian ikhwatul Islam, tahun berikutnya dia datang lagi kepada pemimpin kaum muslimin, tapi dia sudah berada di dalam agama Islam. Dia datang kepada kaum muslimin, tapi dia sudah berada di dalam agama Islam. Maka pemimpin kaum muslimin atau amir kaum muslimin pada waktu itu bertanya kepadanya, "Tahun dulu kamu datang dan aku ajak kamu masuk ke dalam agama Islam, kamu tidak mau. Sekarang tiba-tiba kamu datang dan kamu sudah berada dalam agama Islam. Bagaimana ceritanya? Apa kisahnya?" Maka apa kata Warraq ini? "Aku mulai berfikir. Dikala engkau menawarkan kepadaku Islam, aku berfikir. Maka aku melakukan ujian." Apa ujiannya? Sesuai dengan keahliannya. Dia adalah Warraq. Disalinnya Taurat dan Injil, artinya disalin, ditulis banyak-banyak Taurat dan Injil. Kemudian dia tambah dan dia kurangi. Kemudian dijual di pasar. Apa katanya? "Maka kitab yang aku salin tersebut aku tambah dan aku kurangi, laris manis dan tidak ada satupun yang menegur diriku. Aku tulis Taurat dan Injil, aku rubah, aku tambah, aku kurangi. Tidak ada satupun yang menegur diriku, bahkan laris." Kemudian itu ujian yang pertama untuk Taurat dan Injil. Kemudian aku salin pula Al-Quran, aku tambah dan aku kurangi. Jangankan orang dewasa, anak-anak kecil, dikala mereka ingin membelinya, kemudian mereka melihat ada tambahan dan ada kurangi, maka mereka meludahi diriku. Itu anak kecil, belum lagi ulamanya. Maka dari situlah aku tahu, ternyata agama ini adalah agama yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia pun mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
agar kita tahu bagaimana kemuliaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kaum muslimin. Agama kita ini agama yang akan tetap senantiasa abadi sampai hari kiamat, baik kita berada di dalamnya atau kita keluar darinya. Allah tidak pernah memerlukan kita, tapi kita yang memerlukan agama dan kita yang memerlukan Allah Azza wa Jalla. Maka ingat itu baik-baik ikhwatul Islam. Sehingga di antara salah satu yang harus dilakukan oleh kaum muslimin adalah bagaimana mereka hijrah di jalan Allah, berjuang mempertahankan agama agar mereka senantiasa berada di dalam agama Allah sampai Allah memanggilnya. Dan itulah yang disebut dengan istiqamah. Istiqamah dalam agama. Makanya nikmat itu ada dua. Ihdinas siratal mustaqim. Yang pertama agama Islam, dan yang kedua adalah mereka yang bertahan dalam agama Islam. Dua ini tidak boleh dipisahkan. Alhamdulillah, nikmat yang pertama sudah kita dapatkan. Tinggal nikmat yang kedua, semoga selalu kita bertahan di dalamnya sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kedua ini ikhwatul Islam bukan perkara-perkara yang ringan. Betapa banyak kita menyaksikan kaum muslimin dikala mereka lalai dari agamanya, mereka tidak mau belajar dari agamanya, mereka tidak mau hijrah ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala, maka di saat itulah mereka mudah menyimpang gara-gara harta, menyimpang gara-gara musibah, menyimpang gara-gara wanita, menyimpang banyak alasannya, dan itu semua disebut dengan fitnah. Dan selalu kita ceritakan ikhwatul Islam sebuah kisah yang diabadikan di dalam tafsir Al-Qurtubi, cerita yang selalu kita angkat, atau juga cerita yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Banyak cerita ikhwatul Islam, cerita bagaimana mereka yang taat dalam agama kemudian ujung-ujungnya wafat dalam keadaan murtad. Ada mereka seorang muazzin wafat dalam keadaan murtad, ada mereka seorang ulama, bahkan ada namanya ikhwatul Islam, namanya Abdullah, sangat indah namanya Abdullah, dan dia berasal dari daerah Qasim, tidak jauh dari sini, kurang lebih 6 jam atau 7 jam. Dia itu ikhwatul Islam adalah seorang ulama yang jenius, cerdas, pintar, bahkan kitab-kitabnya sampai sekarang masih dipakai oleh kaum muslimin. Tapi ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya dia meninggal dan dia tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah akhir kehidupannya. Kita tidak tahu ikhwatul Islam. Makanya kita ingat hadis atau firman Allah Azza wa Jalla, "Walladzina jahadu fina." Ada fina. Dan mereka yang berjuang dalam agama kami. Artinya setiap kita harus berjuang dalam agama Allah, dan salah satunya adalah bagaimana kita belajar agama agar kita istiqamah di dalamnya. Karena belajar agama itu ikhwatul Islam tujuannya adalah agar kita istiqamah dalam agama. Belajar agama bukan tujuannya untuk menjadi ustaz. Belajar agama bukan tujuannya untuk menyampaikan. Belajar agama tujuannya bukan untuk menjadi ulama, tidak. Belajar agama tujuannya agar kita istiqamah di dalamnya. Dan belajar agama itu adalah bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang yang belajar agama jadi ustaz, mereka tidak akan jadi ustaz. Kalaupun mereka jadi ustaz, maka tidak akan diberikan keberkahan oleh Allah Azza wa Jalla, karena sudah salah tujuannya. Tapi tujuan kita belajar agama agar kita istiqamah dalam agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti kalau kita bertemu dengan Allah, karena setiap kita pasti ditanya tentang agama, wa ma dinuk, dan apa agamamu. Semua kita tahu agama kita adalah Islam, tapi bukan itu maksud daripada pertanyaannya. Pertanyaannya bagaimana keadaanmu dengan agama Islam itu sendiri. Karena kalau seandainya man rabbuk wa man nabiyyuk wa ma dinuk, kalau seandainya ditanya Allah, nama saja Allah, Muhammad, Islam, semua kita akan selamat dari azab kubur. Makanya Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, tidak satu pun di antara kalian yang selamat darinya dari himpitan kubur, tidak satu pun. Bahkan kalau seandainya kita pun berhasil menjawab 3 pertanyaan ini, kita juga tidak akan berhasil selamat dari himpitan kubur. Karena Nabi mengatakan kalau ada yang selamat, maka yang selamat itu adalah Sa'ad. Kalau ada yang selamat dari himpitan kubur, maka yang selamat itu adalah Sa'ad. Sa'ad itu adalah seorang sahabat yang dikala dia meninggal, maka berguncang arasy Allah Subhanahu wa taala saking cintanya Allah kepada dirinya. Hanya saja perbezaannya, orang mukmin dikala kubur menghimpitnya, maka dia ibarat orang yang dipeluk oleh ibunya. Kita kalau dipeluk oleh ibu, ikhwatul Islam, semakin kuat genggaman ibu kita, semakin sayang kita kepadanya. Tapi kalau orang-orang yang tidak beriman, dikala mereka dihimpit dalam perkuburan, maka akan hancur dan berpisah tulang dan dagingnya. Artinya ikhwatul Islam,
Jadi agar kita tahu bukan hanya sekedar yang ditanya itu wa ma dinuk, apa agamamu, Islam, selesai. Tidak. Artinya ada tujuan di sana. Mereka yang belajar dan mereka yang betul-betul tahu tentang agamanya. Makanya hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala itu merupakan di antara solusinya. Hijrah itu apa maknanya? Hijrah itu artinya ikhwatul Islam, kita belajar agama. Karena dikala kita belajar agama, kita akan mengetahui halal dan haram, kita mengetahui aturan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan itulah Allah menyebutkan innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Orang yang paling takut kepada Allah adalah mereka yang tahu agama. Kenapa demikian? Bagaimana kita takut kepada Allah kalau kita tidak tahu aturan-aturan Allah Azza wa Jalla? Maka disitulah ikhwatul Islam, setiap kaum muslimin mereka harus berjuang mempertahankan agamanya. Dan salah satu caranya adalah dengan mereka senantiasa belajar agama dimanapun mereka berada. Mereka belajar agama tujuannya agar mereka walladina jahadu fina, termasuk ke dalam ayat ini. Maka kita kembalikan kepada kisah Salman ini, ikhwatul Islam. Sahabat Salman ini perjuangannya luar biasa, berpindah dari ulama kepada ulama, dan pada akhirnya ulama ini mengatakan, wahai anakku, sesungguhnya tidak aku tidak mengetahui di dunia orang yang baik, tidak ada lagi orang baik di dunia. Artinya mereka yang bertahan di dalam agamanya sebelum agama Islam muncul. Artinya agama ini mereka sudah merubah-rubahnya. Hanya saja walakinnahu qad adallaka zamanu nabiyyin, akan tetapi zamannya sudah datang bahwa akan muncul seorang nabi mab'utsun bidini Ibrahim, yang mana dia membawa agama Nabi Ibrahim, yakhruju bi ardil Arab, dan dia muncul dari negara Arab. Artinya Nabi SAW adalah berasal dari bangsa Arab. Dan kita tahu bangsa Nabi adalah bangsa yang paling mulia, karena Allah mengutus Nabi dari yang termulia. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walaqad ja'akum rasulun min anfusikum. Di dalam riwayat, walaupun riwayat ini syadz ikhwatul Islam, anfas itu artinya yang terbaik. Kami mengutus Nabi dari yang terbaik semuanya. Daerah Nabi, daerah yang terbaik. Bahasa Nabi, bahasa yang terbaik. Keturunan Nabi, keturunan yang terbaik. Bangsa Nabi, bangsa yang terbaik. Makanya kalau kita melihat orang Arab itu ada masalah jahat, misalnya mereka kaum muslimin, kemudian mereka misalnya ada masalahnya, jangan pernah kita mengatakan itulah orang Arab, perangainya itulah orang Arab. Bahaya kalimat-kalimat seperti ini. Kalau ada orang yang salah, salahkan orangnya. Kenapa orang Arab yang harus disalahkan? Bisa dipahami? Karena nanti kita takut ikhwatul Islam, kalau seandainya kita menyalahkan orang Arab. Nabi kita berasal dari mana? Bi ardil Arab, dari Arab. Makanya kalau ada yang salah misalnya, kita biasa ikhwatul Islam, manusia itu misalnya ada orang Indo atau orang Malaysia misalnya, kemudian melakukan kesalahan, dan kita mengatakan itulah perangainya orang Indo. Masuk kita di dalamnya, sakit hati atau tidak? Kalau salah, yang disalahkan orangnya bukan daerahnya, agar kita adil dalam menilai. Makanya jangan pernah kita mengatakan itu Arab, orang Arab itu kayak gitu, orang gurun pasir, orang ini, orang itu. Ingat Nabi kita berasal dari mana? Bi ardil Arab. Dan itu sebuah kemuliaan ikhwatul Islam. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan laqad ja'akum rasulun min anfusikum, yang terbaik dari diri kalian, dan yang terbaik. Yang terbaik itu apa? Semua yang ada pada diri Nabi yang terbaik. Tidaklah mungkin Allah mengutus Nabi yang paling dicintai oleh Allah kecuali semuanya yang terbaik. Daerahnya, bahasanya, keluarganya, bangsanya, semua yang terbaik untuk Rasulullah SAW. Makanya disebutkan wa huwa mab'utsun bidini Ibrahim yakhruju bi ardil Arab, akan datang zamannya, seorang nabi sudah mulai datang zamannya. Dan yang memberitahukan ini kepada Salman adalah pendeta Yahudi. Kemudian muhajiran ila ardin baina harrataini bainahuma nakhlun. Ketahuilah wahai anakku, kata orang ini kepada Salman Al-Farisi. Padahal orang Yahudi ini, pendeta ini, dia pernah bertemu dengan Nabi SAW. Namun dia menyebutkan sifatnya muhajirun ila ardin baina harratain. Orang ini atau Nabi terakhir ini akan datang ke suatu daerah dalam keadaan hijrah, yang mana daerah tersebut dikelilingi oleh daerah-daerah yang tandus, artinya yang harra. Dan kemarin kita telah menyebutkan ikhwatul Islam, al-harra. Harra itu artinya panas, yaitu daerah yang seolah-olah baru terbakar. Karena memang di antara tanda batasan tanah haram yang ada di Madinah, karena di Madinah ini ikhwatul Islam radiusnya
kurang lebih 8 kilo kanan kiri depan belakang. Tidak sama dengan Mekah Al-Mukarramah. Kalau Mekah itu ikhwatul Islam berbeza antara satu dengan yang lainnya. Misalnya kalau batasan Madinah itu Gunung Ir atau Bukit Ir dengan Bukit Thur jaraknya sama. Begitu juga di antara Lembah Wabrah dan Lembah Waqin jaraknya juga sama, tidak terlalu jauh perbezaannya. 8 kilo, 8 kilo, 8 dan 8. Kalau Mekah ikhwatul Islam dibatasi oleh Tan'im, Hudaybiyah, Ji'rana dan Masjid Namirah. Dan jaraknya dari Ka'bah Al-Musyarrafah tidak sama satu dengan yang lainnya. Kalau Tan'im, tempat yang selalu dikunjungi oleh kaum muslimin, itu tidak lebih daripada kurang lebih 7 atau 8 kilo sahaja. Tapi kalau Hudaybiyah, itu kurang lebih 14 atau 15 kilo dari Ka'bah Al-Musyarrafah. Sedangkan kalau Ji'rana, itu kurang lebih 18 kilo atau 19. Sedangkan Masjid Namirah, itu kurang lebih 20 sampai 23. Itu adalah batasan tanah haram yang ada di Makkah Al-Mukarramah, radiusnya. Sedangkan di Madinah tidak demikian keadaannya. Kurang lebih 8 kilo lah. Artinya kalau kita sudah keluar dari Masjid Nabawi ke kanan 8 kilo, maka sudah habis batasannya. Begitu juga ke kiri, ke depan dan ke belakang. Dan di antara salah satu tanda 8 kilo tersebut, kita akan jumpai bebatuan atau tanah yang berwarna hitam, sesuai dengan hadis Nabi disebut dengan harrah, yaitu daerah yang seolah-olah baru saja terbakar. Makanya batu kalau terbakar berwarna hitam. Makanya ada makanan di sini disebut dengan promosi ya, disebut dengan mabdi, yaitu makanan yang dibakar di atas batu. Karena ada yang dibakar di atas arang, ada yang dibakar di atas batu. Nah, batu ini kalau dibakar warnanya menjadi hitam. Karena itulah disebut dengan harratain. Dan itu disebutkan oleh sifat Yahudi ini, atau orang Yahudi ini mengatakan muhajiran ila ardin baina harrataini bainahuma nakhlun. Wahai anakku, kata orang ini kepada Salman Al-Farisi, nanti akan muncul seorang nabi yang dia akan hijrah ke sebuah daerah yang di antara sifat daerah tersebut dikelilingi oleh tanda yang berwarna hitam, atau daerah yang panas, gersang. Kemudian bainahuma nakhlun, walaupun demikian tapi dia dikelilingi atau dia banyak pohon kurmanya. Makanya kemarin kita menyebutkan bahwa kurma Madinah itu adalah kurma yang barokah apapun namanya. Selama dia tumbuh di dalam kota Madinah, di bagian tanah haram, di antara harratain ini yang tadi kita jelaskan, maka semuanya manfaatnya sama dengan ajwa. Kita tahu ajwa itu bukan hanya ajwa yang ada di Madinah yang memberikan keberkahan. Ada juga burni, ada juga jubaili, ada juga safawi, dan juga macam-macam kurma yang lainnya. Semuanya masuk, walaupun Nabi menjelaskan tentang ajwa, tapi sebahagian para ulama menyebutkan tidak, karena di dalam hadis Nabi menyebutkan bainahuma nakhlun, di antaranya ada kurma. Dan tidaklah kurma Madinah dipuji kecuali dia memiliki kelebihan dibandingkan dengan kurma-kurma yang ada di tempat yang lainnya. Sehingga nanti kalau ada di antara kita yang ingin belanja kurma, maka carilah kurma yang tumbuh di dalam kota Madinah di bagian tanah haramnya. Apapun namanya di antara nama-nama yang tadi kita sebutkan, karena itu adalah kurma yang barokah, tidak akan pernah sama dengan kurma-kurma yang ada di tempat yang lainnya. Sehingga dengan itulah di antara salah satu nama kota Madinah adalah Zatun Nakhlin, yaitu daerah yang memiliki kurma khusus. Kemudian kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh pendeta tersebut kepada sahabat Salman Al-Farisi. Bihi alamatun la takhfa, wahai anakku, ketahuilah kalau nanti kau berjumpa dengan Nabi ini, maka dia memiliki tanda yang semua orang tahu. Apa tanda dan sifat Nabi SAW? Yang pertama, ya'kulul hadiyah. Nabi SAW memakan hadiah. Itu sifat Nabi yang pertama. Dan sifat ini tertulis di dalam Taurat dan Injil, bahwa Nabi SAW disebut dengan, atau Nabi SAW sifatnya adalah ya'kulul hadiyah. Dan orang Yahudi paling tahu kalau Nabi suka hadiah. Makanya mereka sering memberikan hadiah kepada Nabi. Orang Yahudi tidak pernah memberikan sedekah kepada Nabi SAW, karena mereka tahu Nabi tidak menerima sedekah, tapi Nabi menerima hadiah. Dan hadiah dari orang Yahudi boleh tidak kita terima, silakan, tidak menjadi masalah. Hadiah dari ahlul kitab, terutama yang berkaitan dengan sembelihan atau dengan hewan-hewan yang disembelih, maka boleh bagi kita menerimanya dan boleh bagi kita memakannya. Seandainya kalau ada di antara tetangga kita beragama Yahudi atau Nasara, kemudian mereka mengundang kita makan siang di rumahnya, silakan, tidak menjadi masalah.
Apalagi yang disajikan ini daging onta misalnya, atau daging kambing misalnya, atau daging ayam misalnya, boleh, tidak menjadi masalah. Karena Tuhan kita sama-sama Allah Azza wa Jal. Maka agama mereka disebut dengan agama samawi. Tuhannya sama tapi agamanya tidak sama. Ingat itu baik-baik. Artinya Allah kita sama. Mereka juga meminta kepada Allah, kita juga meminta kepada Allah. Hanya saja perbezaannya, mereka itu ikhwatul Islam tidak akan pernah ridho kepada kaum muslimin. Dan itu atas perintah atau atas pengkabaran dari Allah Azza wa Jal. Makanya Allah menyebutkan walan tardha ankal yahud walan nasara. Itu firman Allah Azza wa Jal. Orang Yahudi dan orang Nasara selama-lamanya. Lan itu artinya selama-lamanya. Tidak akan pernah suka kepada kalian sampai kalian ikut kepada agamanya. Ikut agama itu apa maknanya? Tidak diperintahkan kita masuk Nasara, tidak diperintahkan kita masuk Yahudi, tapi mereka menginginkan agar kita beragama sebagaimana mereka beragama, atau kita meniru rutinitas mereka atau keadaan mereka. Maka agama Islam dibangun di atas tidak boleh kita menyerupai orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara apapun. Bahkan di dalam, kita selalu mencontohkan ikhwatul Islam, bahkan gaya kita duduk saja tidak boleh duduknya sama dengan duduk Yahudi. Dan kita contohkan, selalu kita contohkan, orang Yahudi kalau duduk ikhwatul Islam, tangan kirinya diletakkan di belakang, kemudian dia menyandar di tangan kirinya, kemudian dia bertelekan dengan tangan kirinya. Nabi marah kepada kita duduk seperti itu, dan Nabi mengatakan itu adalah cara duduknya orang-orang Yahudi. Padahal itu hanya cara duduk saja ikhwatul Islam. Begitu juga cara kita berdiri. Cara kita berdiri tidak boleh sama dengan orang-orang Yahudi. Semua gaya kita tidak boleh sama dengan orang-orang Yahudi. Begitu juga dengan orang-orang Nasara. Bahkan di zaman dulu ikhwatul Islam, orang-orang Nasara mereka harus memiliki ciri khas yang lain. Misalnya masalah pakaian misalnya. Dulu ikhwatul Islam, pakaian itu semuanya sama. Orang Yahudi, orang Nasara, orang Muslim, semuanya pakaiannya sama. Apa pakaiannya? Itu jubah. Pakaian seperti ini, jubah, sauk. Disebut dengan sauk. Lantas bagaimana cara membezakannya? Siapapun yang beragama selain Islam harus mereka menggunakan ikat pinggangnya. Artinya mereka harus mengikat pinggangnya. Maka itulah disebut dengan zunnar. Semua mereka yang tidak beragama Islam harus menggunakan zunnar. Zunnar itu artinya ikat pinggang. Artinya untuk membezakan mana Muslim dan mana yang bukan Muslim. Dan kita harus ingat ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walan tardha. Mereka tidak akan pernah ridho kepada kalian untuk selama-lamanya. Lan litabid. Bukan berarti kita tidak berdakwah, tidak, tapi ingat bahwa mereka tidak akan pernah ridho kepada kaum muslimin. Artinya dalam masalah agama. Kalau masalah muamalah, maka tentunya kita boleh bermuamalah dengan mereka dan dengan siapapun selama ada ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan di dalam agama Islam. Dan kita sebutkan lagi ikhwatul Islam, orang Yahudi menyebutkan ya'kulul hadiyah. Muhammad itu sifatnya yang pertama, dia akan memakan hadiah. Wala ya'kulus sadaqah, dan dia tidak memakan sedekah. Baina katifaihi khatamun nubuwah, dan di antara katifaihi, katifaihi itu pundak Nabi, berarti di bawahnya, di antara pundak Nabi itu, dan itu biasanya sesuatu yang tertutup, tapi mereka tahu sifatnya. Di antara dua pundak Nabi itu ada warna hitam, disebut dengan khatamun nubuwah. Biasanya ada di kulit kita warna hitam, apa namanya? Tahi lalat, ya, tahu tahi lalat? Nah, itu disebut dengan khatamun nubuwah, dan itu ada di bagian pundak kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa kata pendeta ini? Fa in istata'ta an talhaq bitilkal biladi faf'al. Kalau seandainya engkau sanggup untuk sampai ke daerah tersebut, maka lakukanlah. Coba bayangkan bagaimana pesannya. Dan ini adalah pembahasan kita. Tadi yang kita ceritakan tentang Salman itu ikhwatul Islam, semuanya adalah mukaddimahnya. Dan ini intinya. Fa in istata'ta an talhaq bitilkal biladi faf'al. Kalau kamu sanggup datang ke daerah tersebut, tinggal di dalamnya, lakukanlah. Dan itulah yang dilakukan oleh sahabat Salman Al-Farisi. Dan itulah pesan Nabi SAW kepada kita bersama, man istata'a minkum an yamuta bil Madinah falyamut biha. Siapapun di antara kalian yang sanggup meninggal di kota Madinah, maka wafatlah di dalam kota Madinah. Karena siapapun yang meninggal di sana dan tinggal di dalamnya, maka aku akan memberikan syafaat kepada mereka di akhirat sana. Artinya Nabi SAW memberikan jaminan untuk mendapatkan syafaat, dan itu merupakan di antara salah satu yang dilakukan oleh sahabat Salman Al-Farisi. Sehingga apa yang dilakukan oleh sahabat Salman Al-Farisi? Sahabat ini datang ke kota Madinah, kemudian dia ingat pesan pendeta tersebut. Nabi menerima hadiah, Nabi tidak menerima sedekah. Nabi menerima hadiah karena itu hadiah, tapi Nabi tidak menerima sedekah. Apa alasannya? Kenapa Nabi tidak menerima sedekah?
Karena ikhwatul Islam, kita tahu di antara salah satu agama kita dibangun di atas sedekah. Dan sedekah itu merupakan ibadah yang paling mulia. Dengan sedekah kita akan dimudahkan melewati sirat. Dengan sedekah kita akan diberikan kesehatan oleh Allah Azza wa Jalla. Dengan sedekah kita akan dilancarkan rezekinya. Sedekah itu ibadah yang mencakup semuanya. Hanya saja ikhwatul Islam, sedekah itu salah satu tujuannya adalah untuk mensucikan harta yang kita punya. Misalnya kita punya harta, ini hartanya, kemudian kita bersedekah, kita keluarkan. Sedekah itu tujuannya adalah untuk mensucikan harta. Karena harta kita ini perlu disucikan. Bagaimana cara mensucikannya? Yaitu dengan kita bersedekah. Kenapa harus disucikan? Karena tidak ada di antara kita yang bisa menjamin hartanya 100% atau 100% halal. Makanya perlu kita sucikan. Bagaimana cara mensucikannya? Yaitu dengan dikeluarkan. Sehingga harta yang tersisa adalah harta yang suci. Dan harta yang dikeluarkan adalah harta yang apa namanya? Kita ulang lagi. Sedekah itu tujuannya adalah untuk mensucikan harta. Berarti dikala kita bersedekah, berarti harta yang tersisa adalah harta yang suci, yang bersih. Dan yang dikeluarkan adalah harta yang apa jawabannya? Kotor ya? Betul nih, harta yang kotor. Artinya harta sisa-sisa untuk mensucikan. Kalau disebut dengan kotor bahaya ya. Nanti tidak ada yang mau menerima sedekah kalau disebut dengan kotor. Tapi harta yang dijadikan untuk mensucikan, bisa dipahami? Artinya dia suci atau tidak? Dia dijadikan untuk mensucikan harta yang sudah suci. Sehingga yang keluar ini suci atau tidak? Betul, suci ini. Artinya untuk membersihkan yang suci. Apapun namanya, mau suci atau tidak suci, kalau ada yang bersedekah kita juga terima. Tadi ikhwatul Islam. Nah, harta seperti ini ikhwatul Islam, harta yang tersisa itu adalah harta yang suci. Harta yang dikeluarkan adalah harta sisa-sisanya untuk mensucikannya. Zatnya tetap suci, tapi bagi kita tidak suci. Bisa dipahami? Jadi zat hartanya suci, tapi harta itu sendiri bagi kita tidak suci. Makanya orang yang tidak memberikan sedekah itu adalah orang-orang yang zalim. Karena itu bukan hartanya. Dikala dia mempertahankan hartanya, berarti dia melakukan kezaliman kepada saudaranya. Makanya harta yang dikeluarkan itu tetap suci zatnya, tapi untuk orang yang mengeluarkannya tidak lagi suci. Dia tidak lagi berhak untuk mengambilnya. Maka disebut dengan sedekah. Nah, yang demikian ikhwatul Islam tidak pantas diterima oleh Nabi. Dan tidak pantas diterima oleh keluarga Nabi. Karena itu sisa-sisa manusia. Sedekah itu ikhwatul Islam sisa-sisa manusia. Nabi adalah manusia yang mulia. Keluarga Nabi juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di antara salah satu sifat Nabi dan sifat keluarga Nabi adalah mereka yang tidak boleh menerima sedekah. Kalau ada orang yang mengatakan saya keluarga Nabi, kemudian mereka menerima sedekah, itu ketahuilah berarti keluarga Nabinya dipertanyakan. Karena ini sesuatu yang masyhur ikhwatul Islam. Keluarga Nabi itu tidak boleh menerima sedekah sedikit pun. Makanya kalau ada di antara kita yang mengenal ada keluarga Nabi, jangan pernah berikan sedekah kepadanya. Kalau dia misalnya fakir, kalau dia miskin, jangan sedekah diberikan, tapi hadiah yang harus kita berikan. Dan kita harus memberikan hadiah kepada mereka. Makanya tidak ada yang namanya sejarah keluarga Nabi menerima sedekah. Mereka tahu itu semua. Sehingga kalau ada yang mengaku keluarga Nabi, tapi mereka minta sedekah, berarti itu tanda mereka bukan keluarga Nabi SAW. Itu saja tandanya. Karena Nabi tidak menerima sedekah, dan keluarga Nabi juga tidak menerima sedekah. Karena sedekah itu artinya sisa-sisa manusia. Tidak mungkin Nabi menerimanya. Maka disebutkan ya'kulul hadiyah wala ya'kulus sedekah. Nabi tidak pernah memakan sedekah. Kalau ada yang mengatakan ini sedekah, Nabi akan mengatakan silahkan kalian makan. Dan itu dicoba oleh Salman Al-Farisi. Jadi Salman Al-Farisi dikala dia berada di kota Madinah, karena kita di kota Madinah ini ikhwatul Islam semuanya berhutang kepada sahabat Salman Al-Farisi. Sahabat Salman Al-Farisi ini ikhwatul Islam memiliki kemuliaan yang luar biasa. Karena nanti pada akhirnya dia menjadi seorang yang merdeka. Disebut dengan mukatabah. Mukatabah itu Nabi mengatakan, wahai Salman, tidakkah kamu mau memerdekakan dirimu? Sebutkan kepada tuanmu, majikanmu, sampaikan kepadanya, aku ingin merdeka, apa syaratnya? Kemudian dikala Salman ini ikhwatul Islam datang kepada majikannya dan mengatakan,
karena majikannya orang Yahudi dan mengatakan aku ingin merdeka. Apa syaratnya? Maka majikannya mengatakan ada 2 syarat. Yang pertama, berikan kepadaku 300 pohon korma. Dan kita selalu mengatakan pohon korma itu harganya mahal. Kalau sekarang ikhwatul Islam, 1 pohon korma itu harganya bisa lebih daripada 15.000 atau 20.000 rial. Nah sekarang 300. Berarti anggaplah 15.000 kali 300 berapa? Nah yang ahli pedagang, yang berdagang, 15.000 rial dikali 300 berapa? 450.000. 4.550.000, 400 atau 4 juta? 4 juta. Allahu Akbar. 4 juta dikali, kalau uang rupiah kali 4.000, berapa miliar itu kira-kira tuh? Itulah syaratnya. Sanggup tidak Salman Al-Farisi? Dari mana dia sanggup ikhwatul Islam? Dia muda, dari mana dia cari? 300 korma itu bukan sesuatu yang ringan. Kemudian dikala dia bertanya kepada majikannya, itu baru syarat yang pertama. Ada lagi syarat yang kedua. Bawakan kepadaku emas sebesar, kalau tidak salah 4 ukiah atau berapa, banyak sekali emasnya. Mungkin dia banding-banding tipis dengan korma tersebut. Artinya bawakan ini, bawakan ini. Datanglah Salman kepada Nabi dalam keadaan murung. Ya Rasulullah, majikanku mengatakan 300 pohon korma dan emas seberat ini. Apa yang terjadi ikhwatul Islam? Salman tidak mungkin dibiarkan oleh Nabi SAW berjuang sendirian. Sudah lama dia berjuang, pasti ada pertolongan. Di saat itulah Nabi mengatakan, wahai para sahabatku, ayo kita bantu Salman. Kemudian dibantu oleh para sahabatnya mencari 300 korma. Sambil mencari 300 korma ini ikhwatul Islam, maka Nabi memberikan kepadanya emas sebesar telur. Kita pernah melihat emas sebesar telur? Kira-kira berapa beratnya? Saya tidak tahu ya, karena saya tidak ada. Baik. Bagi yang biasa berdagang dengan emas, tahu beratnya berapa? Sebesar telur. Kemudian dikala Nabi mengatakan kepada Salman, ini emasnya, maka Salman mengatakan, ya Rasulullah, ini terlalu sedikit, tak mungkin dia menerimanya. Apa kata Nabi? Berikan saja. Kemudian pada akhirnya ditanamlah pohon korma ini ikhwatul Islam, dan Nabi ikut serta menanam pohon korma tersebut. Dan kita tahu pohon korma yang ditanam oleh Nabi SAW tidak akan pernah mati untuk selama-lamanya, atau dia akan mendapatkan keberkahan dari Nabi SAW. Dan itu lantaran sahabat Salman Al-Farisi. Nah itulah yang dikenal dengan kurma. Kurma apa? Kurma ajwa atau kurma Nabi? Kurma ajwa atau kurma Nabi? Dua-duanya betul. Baik, coba lihat bagaimana perjuangan dan hasilnya. Sehingga siapapun yang datang ke kota Madinah, pasti kita pergi ke kebun kurma, iya atau tidak? Padahal kebun kurma itu hukumnya wajib atau rukun? Nah, tidak ada satupun kan? Tapi walaupun tidak wajib, tidak rukun, ada di antara kita yang datang ke kota Madinah tidak pergi ke kebun kurma, bagaimana? Menangis. Ustaz, kenapa saya tidak pergi ke kebun kurma? Padahal tidak rukun, tidak pula wajib. Hanya saja tentunya seorang muslim ingin melihat terutama pohon kurma yang ada di Awali yang dekat dengan Kuba, karena disitulah Nabi menanamnya bersama sahabat yang lainnya untuk sahabat Salman Al-Farisi. Maka banyak orang-orang berkunjung ke sana. Gunanya bukan untuk bisa jadi sekedar melihatnya, mengenal sejarah, agar mereka mengikrarkan dirinya bagaimana makna hijrah dan bagaimana pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka-mereka yang hijrah. 300 pohon kurma sudah selesai. Kemudian bagaimana dengan emasnya? Emas tadi ikhwatul Islam, kalau Nabi yang memberikan, maka itu pasti barokah. Diberikan kepada majikannya Yahudi, pas beratnya sesuai dengan apa yang dia minta. Beratnya pas, tidak lebih, tidak kurang. Itulah keberkahan dari Nabi SAW, dan itulah makna daripada kalimat hijrah. Sehingga sahabat Salman pun menjadi keluarga Nabi SAW. Karena orang-orang berebutan. Orang-orang Ansar mengatakan, ya Rasulullah, Salman itu dari kami orang Ansar. Marah orang Yahudi, bukan, Salman itu dari kami orang-orang Muhajirin. Orang Yahudi, orang-orang Ansar mengatakan, Salman bagian kami orang Ansar, jadikan dia bagian kami. Orang Muhajir mengatakan, tidak, jadikan dia bagian kami. Apa kata Nabi? Untuk melerai antara Muhajir dan Ansar, Salman minna alil bayt. Salman itu dari kami. Kalau sudah dari bagian daripada Nabi,
maka tidak mungkin lagi orang-orang Ansar mengatakan dari kami, tidak mungkin lagi orang Muhajir mengatakan dari kami. Dan itulah hadiah yang Allah berikan kepada sahabat Salman dikala dia menjadi keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluarga Nabi yang tidak sedarah tapi dia disebut dengan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah makna daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapapun yang hijrah meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah pasti akan mengganti dengan yang terbaik di dunia sebelum Allah hadiahkan untuknya surga. Dan salah satu cerita yang paling indah adalah sahabat Salman Al-Farisi. Dan kita menyampaikan kisah ini ikhwatul Islam hanya cuplikan saja, sedangkan karena dia panjang sekali, maka dianjurkan bagi kita nanti untuk membaca kisah tersebut, karena itu adalah ikon bagi orang-orang yang ingin hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kota Madinah salah satu jawabannya, sehingga kota Madinah disebut dengan Darul Hijrah, tempat orang-orang yang ingin hijrah. Apa maknanya ikhwatul Islam? Ketika kita berada di kota Madinah, ikrarkanlah, ya Allah, aku ingin hijrah di jalan-Mu, aku ingin melakukan kebaikan, aku tidak lagi ingin berlarut-larut dalam kemaksiatan. Ya Allah, aku ingin sholat berjamaah di rumah Allah, di masjid, bukan lagi di rumahku. Ya Allah, aku ingin lagi menunaikan zakat, aku ingin mengeluarkan semuanya. Ya Allah, aku akan meninggalkan riba. Ya Allah, aku akan tidak lagi mencuri yang bukan hakku. Ya Allah, aku tidak akan lagi melakukan rasuah. Itulah disebut dengan al-hijrah. Al-hijrah itu al-hijratu man hajaras su'. Orang yang hijrah di jalan Allah adalah mereka-mereka yang berikrar untuk meninggalkan keburukan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepada kita untuk senantiasa istiqamah di dalam agama sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah, sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan juga karena kejahilan kami. Kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, bahasa-bahasa yang kurang bagus, dan penyampaian yang kurang berkenan. Dan kita selalu memberikan motivasi bagi kita yang ada di kota Madinah. Ikhwatul Islam, ingatlah bahwa di antara salah satu nama yang tadi kita sebutkan adalah salah. Salah itu artinya melakukan kebaikan. Artinya apa ikhwatul Islam? Dianjurkan bagi kita di sini untuk berlama-lama di dalam Masjid Nabawi. Bahkan ada salah satu riwayat yang disebutkan oleh bersumber dari Az-Zuhri. Az-Zuhri ini adalah gurunya Imam Bukhari. Berarti sanadnya dari Imam Bukhari, kemudian dari Az-Zuhri, kemudian dari Salim. Salim ini adalah anaknya Abdullah bin Umar. Kemudian Salim ini meriwayatkan dari ayahnya, yaitu Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu mengatakan, kuntu syabban, kuntu gulaman syabban azaba. Aku itu ketika aku belum menikah, kata sahabat Abdullah bin Umar, ketika aku masih muda, remaja, kemudian aku masih muda dan aku masih azab, artinya belum menikah, maka di antara salah satu kebiasaan Abdullah bin Umar adalah tidur di dalam Masjid Nabawi. Arti tidur itu ikhwatul Islam, dia tidak pernah meninggalkan Masjid Nabawi, berlama-lama berada di dalamnya. Oleh karenanya ikhwatul Islam, kemudian dikala dia berada di dalamnya, maka ujung-ujungnya ada hadis Nabi SAW. Apa kata Nabi kepada sahabat ini? Ni'mar rajul Abdullah. Sesungguhnya laki-laki yang terbaik adalah Abdullah, yaitu Abdullah bin Umar. Berarti dia adalah laki-laki yang terbaik. Lau kana yusalli minal lail, kalau seandainya dikala dia berada di Masjid Nabawi atau dikala dia berada di kota Madinah dan dia tidak melakukan atau dia tidak meninggalkan sholat malam. Artinya ikhwatul Islam, momen kita berada di kota Madinah adalah momen beribadah kepada Allah, salah satunya di Masjid Nabawi, itu bagaimana kita senantiasa sholat malam. Kalau kita melakukan yang demikian, maka kita termasuk, sebagian ulama mengatakan sebagaimana dinukilkan oleh Imam Ibnu Hajar, siapapun yang melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar, maka dia termasuk dalam kategori ni'mar rajul. Ni'mar rajul itu artinya orang yang terbaik, dan kita semuanya menginginkan menjadi orang yang terbaik. Bagaimana salah satu caranya? Berlama-lama di dalam Masjid Nabawi, terutama dikala kita melakukan ibadah, dan salah satu ibadah yang paling mulia adalah melakukan salat. Karena salat di dalam Masjid Nabawi berapa pahalanya? Berapa pahalanya? Bukan 1000, tapi lebih daripada 1000. Bukan 1000, tapi lebih daripada 1000. Salat apa yang dimaksud oleh Nabi? Semuanya, tanpa terkecuali. Salat wajib, salat sunat, salat jenazah masuk di dalamnya. Maka dikala kita berada di Masjid Nabawi, ternyata terlalu banyak bonus diskon yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita bersama. Tinggal orang-orang yang mulia adalah mereka yang mengambil kemuliaan,
dan orang-orang yang tidak mulia adalah mereka mensia-siakan bonus dan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita bersama. Allah ampunkan orang tua kita. Kalau ada di antara orang tua kita yang masih hidup, semoga diberikan umur panjang dalam ketaatan kepada Allah dan diberikan kesehatan kepada mereka. Kalau ada di antara orang tua kita yang sudah meninggal, semoga Allah ampunkan dosanya, dilapangkan perkuburannya, dijadikan perkuburannya taman di antara taman-taman surga. Kalau ada di antara kita yang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan. Kalau ada kita yang mendapatkan musibah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam kehidupan kita, keberkahan dalam setiap usaha yang kita lakukan, keberkahan untuk anak dan cucu serta keturunan kita bersama. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke Mekah dalam rangka beribadah kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadahnya. Allah kabulkan doa dan permintaannya. Allah jadikan umrah yang mereka lakukan adalah umratan mabrurah wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura. Kalau ada di antara kita yang ingin meninggalkan Mekah dan Madinah pulang ke kampung halamannya, semoga dimudahkan perjalanannya, dilancarkan setiap urusannya, kembali bersua dan berjumpa dengan keluarga yang mereka tinggalkan dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita dikembalikan oleh Allah bersama keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai untuk datang kembali ke tanah suci Mekah Madinah mengharap ridha ilahi. Semoga Allah berikan keikhlasan dalam beribadah, istiqamah dalam agama, dan diwafatkan kita bersama dalam keadaan husnul khatimah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله